Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan selonjoran kaki? Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah masuk, yaitu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan selonjoran kaki. Di sini sebelum saya menjawab dan mungkin nanti bisa difaham jawabannya, saya akan membacakan dan menyampaikan kitab yang sudah maklum, yaitu kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu, hukumnya sunnah, lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Quran. Yustahabu, hukumnya sunnah, lil qari'i, bagi orang yang membaca Al-Quran, fi ghairi sholati, di luar sholat. Karena kita baca Al-Quran ada kalanya dakhilas sholat, ada kharijah sholat. Dakhilas sholat di waktu sholat yang mungkin kita membaca surah-surah umpamanya atau ayat Al-Quran. Kharijah sholat di luar sholat. Kata-kata ini yang dibahas membaca Al-Quran di luar sholat dengan cara atau dengan posisi selonjoran kaki. Sunnah an yastaqbilal kiblah, untuk menghadap kiblat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat dengan posisi selonjoran kaki, maka yang dianjurkan harus menghadap kiblat. Faqad jaa'a fil hadis, karena ada sebuah hadis, khairul majalis mastaqbala lahul kiblah. Jadi sebaik-baik majalis, yaitu tempat adalah yaitu arah kiblat. Sebaik-baik tempat kita menghadap arah kiblat. Terus wa yajlisa ay wa an yajlisa. Ini atau pada an yastaqbilah. Jadi bagi orang yang baca Al-Quran tadi dianjurkan wa yajlisa mutakhasyian, duduk dalam keadaan mutakhasyian, dengan khusyuk, bisakinatin wa waqarin, yaitu dengan cara diam dan tenang. Jadi membaca Al-Quran diam dan tenang. Selain khusyuk, menghayati apa yang dia baca, sakinah wal waqar, diam dan tenang. Selanjutnya mutrikon ra'sah atau mutorrikon ra'sah. Mutrikon ra'sah, yaitu menundukkan kepalanya, tidak diangkat kepalanya. Ini yang semuanya yang sunnah atau yang dianjurkan ketika membaca Al-Quran. Terus wa yakun julusuh wahdah fi tahsini adabihi, duduk dengan berbagus adabnya atau baik akhlaknya. Jadi ketika duduk, posisi duduk itu adab atau akhlaknya yang baik. Wa khudu'ihi, dan juga rendah hati, kajulusihi laina yaday mu'allimihi, sebagaimana ketika kita belajar atau ketika kita ngaji berada di depan guru kita. Saya ulangi lagi, kita baca Al-Quran itu diibaratkan posisi kita, posisi duduk kita berada di depan yaday mu'allim, di depan guru. Maka harus tenang, maka harus menundukkan kepalanya. Terus duduknya itu yang baik, akhlaknya yang baik, fitasini adabihi wa khudu'ihi, merendahkan kajulusihi laina yaday mu'allimihi,
Fahadha huwal akmal. Tadi mulai di atas itu adalah posisi yang paling sempurna, posisi yang paling maksimal ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat. Lah sekarang masalahnya, walau qoro'ah qa'iman, kalau kita membaca Al-Quran dengan posisi berdiri, tidak seperti tadi tapi berdiri, au muttaji'an, atau membaca Al-Quran dengan cara tidur miring. Saya ulangi lagi, membaca Al-Quran dengan cara tidur miring. Au fi firashihi, atau membaca Al-Quran di tempat tidurnya. Membaca Al-Quran di tempat tidurnya. Au ghairi dzalika minal ahwal, atau membaca Al-Quran dengan posisi seperti apa saja. Tidak menghadap kiblat, tidak khusyuk, terus tidak menundukkan kepalanya umpamanya, atau seperti pertanyaan di atas, yaitu selonjoran kaki. Membaca Al-Quran tapi dengan cara atau dengan posisi selonjoran kaki. Bagaimana? Jazah. Ya boleh-boleh saja, tidak haram. Walahu ajrun, dan juga dia mendapat pahala membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, jawabannya bagaimana? Maka jazah, hukumnya boleh-boleh saja, walahu ajrun, dan tetap mendapat pahala. Cuman walakin dunal awal, akan tetapi tidak seperti yang pertama. Apa artinya? Artinya yang pertama, dia ya mendapat pahala dan juga dia mendapat keutamaan atau fadilah dengan cara di atas. Dengan cara menghadap kiblat itu ada keutamaan sendiri. Dengan cara menundukkan kepalanya, terus dengan cara sakinah wal waqar, diam, khusyuk, menghayati. Adapun dengan cara selonjoran kaki, tidak menghadap kiblat, mengangkat kepala, berdiri itij atau tidur miring, itu boleh-boleh saja, akan tetapi tidak mendapat keutamaan yang seperti pertama. Tetap mendapat pahala, cuman tidak seperti yang pertama. Maka dari referensi satu ini saya bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana membaca Al-Quran dengan posisi selonjoran kaki? Hukumnya boleh-boleh saja dan mendapat pahala. Saya ulangi lagi, hukumnya boleh-boleh saja dan mendapat pahala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada yang salah, baik bacaan lafaz atau mungkin referensi dan penjelasan, saya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.